Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemikir saya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat mendasar dalam akidah Islam, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Keimanan kita tidak akan sempurna tanpa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul sebagai pembawa petunjuk bagi umat manusia. Melalui presentasi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pengertian iman dan maaf, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, tugas dalam peran Rasul, kisah inspiratif Rasul Ulul Azmi, penerapan nilai-nilai kenabian di era digital, serta nama-nama Nabi, nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana kepada Nabi dan Rasul berarti percaya dan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Keyakinan ini mencakup meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah, membenarkan seluruh ajakan yang mereka bawa, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penuntut para nabi dan rasul. Mengapa ini penting? Karena iman kepada Nabi dan Rasul menjadi pondasi bagi seluruh amal ibadah kita. Tanpa kepercayaan ini, ibadah kita tidak akan memiliki dasar yang kuat. Contoh, ketika kita sholat, kita mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanpa kepercayaan kepada beliau, sholat kita tidak akan memiliki makna. Pesan, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sifat wajib Rasul. Para Rasul memiliki 4 sifat wajib yang harus kita ketahui dan teladani, yaitu adalah siddiq, jujur. Rasul selalu berkata benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin, yang terpercaya oleh kaum Quraisy, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Amanah, dapat dipercaya. Rasul selalu menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Contohnya, Nabi Musa alaihissalam dipercaya untuk membebaskan Bani Israel dari Firaun. Tablik, menyampaikan wahyu. Rasul tidak pernah menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan ajakan Allah selama 950 tahun meskipun ditolak oleh kaumnya. Fatanah, cerdas. Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk memimpin umat. Contohnya, Nabi Yusuf alaihissalam mampu menafsirkan mimpi dan memimpin Mesir dengan bijaksana. Pelajaran, kita harus meneladani sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur dalam berkata, amanah dalam bekerja, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Tugas Rasul. Tugas utama para Rasul adalah menyampaikan kesalahan Allah kepada umat manusia, mengajarkan tauhid, mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi teladan dalam ibadah, akhlak dan muamalah. Kisah inspiratif. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mempraktikkan seluruhnya dalam ajaran Islam dalam kehidupan beliau. Mulai dari cara berdagang yang jujur, bergaul dengan tetangga, hingga memimpin negara. Pesan, kita tidak hanya perlu mengetahui ajaran Islam, tetapi juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah gelar khusus bagi 5 rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit yang beriman. Diuji dengan banjir yang besar dan menghancurkan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, berhasil membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah. Nabi Musa alaihissalam berjuang melawan Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan dengan mukjizatnya. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, berbicara saat masih bayi, dan menyembuhkan orang sakit. Diuji dengan pengkhianatan kaumnya. Nabi Muhammad SAW sabar menghadapi cercaan, boikot, dan peperangan, berhasil menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Pelajaran, kita harus meneladani ketabahan mereka dalam menghadapi ujian hidup. Sifat mustahil Rasul. Rasul mustahil memiliki sifat
Kizib, bohong, mustahil bagi Rasul berbohong dalam menyampaikan wahyunya. Khianat, ingkar janji. Mereka selalu menepati janjinya. Kitman, menyembunyikan wahyu. Seluruh wahyu yang disampaikan pada Nabi dan Rasul akan disampaikan tanpa ditutup-tutupi. Boladah, bodoh. Mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dan tidak mungkin bodoh. Mengapa sifat ini penting? Karena ini menjamin kemudian ajaran yang terbawa. Penerapan di era digital. Di zaman teknologi, kita bisa meneladani Rasul dengan menjadikan Al-Quran sebagai dan Sunnah sebagai pedoman hidup, berperilaku jujur dan amanah di media sosial, menyebarkan konten positif seperti ilmu agama, motivasi, dan kebaikan, menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang tidak bermanfaat. Contoh nyata, gunakan media sosial untuk berdakwah seperti pembuatan konten kajian Islam, infografis keislaman, atau video inspiratif. Pesan, teknologi adalah alat, tergantung kita apakah akan menggunakannya untuk kebaikan ataupun keburukan. Nama Nabi, maaf, nama 25 Nabi dan Rasul. Allah telah mengutus 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yang disebutkan juga dalam Al-Quran. Ya, ya, dalam pasal ini disebutkan seluruhnya, mulai dari Nabi Adam, manusia pertama, hingga Nabi Muhammad SAW, yang ada pada yang menjadi penutup para nabi. Fakta menarik, Nabi Adam adalah maaf, Nabi Adam adalah maaf sebagai penutup, saya bisa memberikan kesimpulan, iman kepada Nabi dan Rasul adalah kewajiban setiap Muslim. Kita harus meneladani sifat dan perjuangan mereka. Di era digital ini, kita bisa beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai kenabian. Pesan penutup, maka kita jadikan Nabi dan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari ini. Dengan demikian, kita tidak akan menjadi Muslim yang baik, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.